Dalam mendidik dan mengasuh anak, untuk belajar memberikan kata-kata yang membesarkan hati anak itu sangat penting. Karena kata-kata yang membesarkan hati anak itu akan memberikan keberanian ke dalam diri anak untuk melakukan sesuatu itu kembali. Karena kalau tidak, kita akan terjebak pada kata-kata yang justru membuat anak berkecil hati sehingga anak tidak mau melakukan sesuatu itu lagi. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk memberikan kata-kata yang membesarkan hati anak sehingga anak akan mau melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Untuk itu, pada video kali ini saya akan merangkum 3 hal penting dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Bagaimana caranya untuk memberikan kata-kata yang membesarkan hati anak dengan tepat. Yang pertama, kata-kata yang membesarkan hati anak itu adalah menanamkan keberanian kepada diri anak supaya anak berani untuk melakukan sesuatu lagi. Untuk anak kecil, sesuatu yang dilakukan dalam hidup anak itu adalah sesuatu hal yang baru. Ketika kecil, anak baru belajar berjalan, anak baru belajar berbicara, anak baru belajar tampil di depan umum, anak baru belajar memakai baju, anak baru belajar makan, anak baru belajar apapun yang ada dalam hidupnya. Semuanya bagi anak adalah sebuah pelajaran. Bahkan termasuk di dalamnya anak belajar memegang gelas, anak belajar memegang piring, anak belajar membawa sampah, dan lain sebagainya. Semuanya bagi anak adalah hal yang penting untuk proses belajar dalam diri anak. Tetapi ketika kita tidak mampu memberikan kata-kata yang membesarkan hati anak, maka ketika anak belajar melakukan sesuatu hal yang baru, dan kita terjebak pada kata-kata yang membuat anak berkecil hati, maka setelah itu anak tidak akan mau melakukannya lagi. Anak akan melakukan dengan asal-asalan karena dia tidak punya keberanian untuk melakukannya lagi. Maka penting sekali bagi kita untuk menanamkan kata-kata yang membesarkan hati anak sehingga anak mau melakukannya kembali. Sebagai contoh seperti ini. Ketika anak baru memegang piring, kemudian jatuh, maka jangan langsung kita memarahi anak. Karena bisa jadi ini baru pertama kali anak belajar memegang piring. Maka yang ada adalah kita memberikan kata bimbingan, kita memberikan kata petunjuk, kemudian kita memberikan kata-kata yang membesarkan hati. Kalau kamu lebih berhati-hati, nak, kamu akan bisa membawa piring ini. Bukan justru menjas bahwa piring begini saja nggak bisa. Padahal bisa jadi tadi tangannya basah, kemudian licin dan terjatuh. Maka ketika kita terjebak dengan kata-kata yang tidak baik, maka itu bisa jadi menjadikan anak berkecil hati. Ketika anak baru belajar makan, kemudian ada beberapa nasi yang tumpah, maka jangan langsung bilang, makan itu yang bersih, nak. Begini aja kok tumpah semua. Ini akan membuat anak berkecil hati, membuat anak malas untuk makan dan lain sebagainya. Justru yang tepat adalah kamu sedikit lagi pasti bisa, nak. Kamu pegang sendoknya seperti ini piringnya harus di sebelah sini, sehingga tidak banyak yang tumpah. Jadi seperti itu. Bagaimana kita belajar memberikan kata-kata yang membesarkan hati anak, sehingga anak mau belajar terus. Ketika anak bersepeda kemudian jatuh, bukan malah kita bilang, sudah jangan bersepeda nanti jatuh lagi. Dia nggak akan mau lagi. Atau justru, hati-hati, jangan begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Tanpa kita memberikan petunjuk. Sebaiknya justru kamu pegangnya seperti ini, kamu fokus seperti ini caranya seperti ini. Jadi kita lebih banyak memberikan bimbingan kepada anak. Bukan malah membuat anak berkecil hati. Kata-kata yang membesarkan hati itu bisa seperti ini. Ya nak, sedikit lagi kamu pasti bisa. Kalau kamu mau belajar, kamu akan bisa, nak. Ini tinggal sedikit, nak. Ini sedikit lagi kamu sudah mampu, nak. Kamu tinggal belajar 2 kali lagi, kamu pasti bisa, nak. Jadi kita menanamkan ke dalam diri anak kata-kata yang membesarkan hati sehingga anak akan mau melakukannya kembali dengan lebih baik lagi. Yang kedua, marah adalah musuh terbesar dalam memberikan kata-kata yang membesarkan hati ke dalam diri anak. Jadi, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang dewasa yang bijaksana, mampu mengelola amarah kita, mampu mengelola emosi kita, sehingga saat kita berhadapan dengan anak, kita akan menghadapi anak dengan tenang, menghadapi anak dengan bijaksana.
Ketika orang tua di dalam dirinya tersimpan banyak sekali emosi, rasa marah, rasa benci, atau banyak emosi negatif yang lain, dan itu belum terselesaikan, maka ini akan lebih mudah untuk keluar dan menampar hidup anak. Kita mungkin marahnya dengan orang lain, tetapi karena pemantik terakhir anak, bisa jadi marah-marah kepada orang lain ini tersampaikannya justru kepada anak. Maka ketika kita berhadapan dengan anak dan ada rasa capek, ada rasa gak enak di dalam diri kita, maka mending kita menghindar sebentar. Mending kita pergi sebentar, mungkin kita mandi, mungkin bagi yang beragama Islam bisa berwudu terlebih dahulu, atau mungkin rebahan terlebih dahulu, atau relaksasi terlebih dahulu, sehingga ketika kita sudah tenang, baru kita berhadapan dengan anak. Kita harus benar-benar hati-hati, supaya kita lebih sedikit, atau bahkan tidak marah kepada anak. Anak lebih membutuhkan bimbingan daripada marah kita. Anak lebih membutuhkan kasih sayang daripada kemarahan kita. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, bukan kemarahan yang harus kita sampaikan, tetapi yang harus kita berikan adalah bimbingan dan arahan. Ingatlah ketika anak melakukan sesuatu dan kemudian itu anak melakukan kesalahan, ingatlah bahwa anak baru belajar melakukan sesuatu itu. Sehingga yang dia butuhkan adalah bimbingan dan arahan dari kita, kata-kata yang membesarkan hatinya, sehingga dia bisa melakukan itu dengan lebih baik lagi. Bukan justru amarah yang akan sangat mengecilkan hatinya dan menurunkan harga diri anak. Yang ketiga, ketika kita ingin membesarkan hati anak, saat kita ingin anak melakukan sesuatu untuk kita, maka lebih baik kita menggunakan kata pertanyaan, bukan memerintahnya. Sebagai contoh seperti ini. Ini sudah jam berapa, nak? Bukankah ini waktunya kamu tidur? Loh, ini kan sudah jam 7 malam, nak. Bukankah ini waktunya kamu belajar? Nak, bisakah ayah minta tolong kamu supaya kamu membuangkan sampah ini? Bukan dengan, nak, buangkan sampah ini. Ini sudah waktunya jam tidur. Ini sudah waktunya kamu belajar. Jadi yang kita berikan lebih banyak kata-kata perintah. Ini tidak tepat. Yang harus lebih banyak kita lakukan atau kita ungkapkan ketika kita minta sesuatu kepada anak untuk melakukannya, berikan kata-kata pertanyaan. Karena itu akan membesarkan hati anak, membuat anak merasa berharga, dan membuat anak mau melakukannya.